Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang ke-13 ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, rahmat dan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih semangat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Tentu saja kita masih menghidupkan malam-malam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita nanti di penghujung Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita berjumpa nanti di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, tabi'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Yang sama-sama kami hormati orang tua kami, alim ulama cerdik pandai, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, pengurus masjid Darul Mutakin, Bapak ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam 13 ini tema kita yaitu adalah menyayangi tetangga. Apa Bu? Menyayangi tetangga. Apa Pak? Sayang sama tetangga. Jangan sayang istri tetangga Pak. Ini parah nih Pak. Jangan sampai Pak. Ini katanya menyayangi tetangga, bukan sayang istri tetangga, ya, jangan salah paham Bu. Tapi boleh cek juga Bu, ya, mana tahu kan bapak kita silap mungkin. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrimu jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa yang disebut sebagai tetangga? Adalah Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan sebutan tetangga mencangkup orang muslim dan kafir, orang yang ahli ibadah dan orang fasik, kawan dan lawan, orang pendatang dan penduduk asli, orang yang suka membantu, orang yang suka bikin masalah, kerabat dan bukan kerabat, yang dekat rumah maupun yang jauh dari rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Surai radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah seorang tidak beriman, demi Allah seorang tidak beriman, seorang tidak beriman." Ada yang bertanya, "Siapa itu hai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang tetangga tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita cara memuliakan tetangga kita atau menyayangi tetangga kita? Yang pertama adalah tentu kita saling tolong menolong. Namanya kita hidup dalam masyarakat, dalam bersosial, itu tentu kita harus saling tolong menolong. Kalau tetangga kita ada kemalangan, kesusahan, kegalauan, ya, tolonglah tetangga kita, saling membantu. Jangan kita diam. Kalau ada tetangga kita sebelah atau dari depan rumah kita atau belakang rumah kita kemalangan, meninggal suaminya atau meninggal istrinya atau ada musibah tertimpa pada dirinya, maka kita sebagai tetangga tolong menolong. Itulah kita hidup sosial Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita cuek. Terkadang kita acuh tak acuh. Biarlah, itu kan urusan dia, bukan urusanku. Tiba-tiba kena musibah dari kita, barulah kita terasa tidak ada yang tolong kepada kita. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ada musibah, siapa yang berikan tolongan pertama? Siapa? Tetangga. Bukan keluarga kita, tapi yang pertama ketika kita mendapatkan musibah itu tetangga kita. Contoh, kalau ada kemalangan, meninggal nih si fulan, ya kan? Kita teriak tolong, gitu kan? Tetangga, ada apa bu? Suami kejang-kejang, gitu kan? Tetangga yang menolong itu. Nggak mungkin ibu telepon saudara ibu yang di Padang, tolong, nggak mungkin kan? Dah mati bapak langsung dulu. Ya, maka kita mari sama-sama kita menjalani hubungan baik, hubungan dengan tetangga, saling tolong menolong. Yang kedua adalah memberi makanan. Ya, makanan. Ini bulan Ramadan, Bu. Bulan kesempatan kita untuk panen pahala, Pak. Jangan sia-siakan, ya, jangan dihiraukan lagi, pahalanya luar biasa. Kalau kita memberikan makanan saat Ramadan ini, berbuka puasa kepada tetangga kita, pahalanya Allah lipat gandakan. Besar pahalanya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu masak di rumah, ya, masak di rumah saat bermungkin persiapan buka puasa, buat banyak bukaan bagi tetangga, Pak, Bu. Ya, kiri kanan, depan belakang. Insyaallah Allah ganti pahalanya lipat ganda. Allah ganjarkan pahala yang besar untuk kita semua. Ya, maka jangan kita buat banyak masak tapi tak mau berbagi. Sedangkan tetangga tahu masak. Kita masak apa contohnya? Masak rendang gitu kan? Tercium sama tetangga. Tetangga kode masak rendang nih, iya ya rumah sampai salah aja kan. Tapi kita tidak ada basa-basi, kita tidak ada memberikan untuk tetangga kita. Maka jangan ibu peram rendang ibu sampai bulan-bulan, Bu, sampai bertenawannya kan. Bagus ibu beri tetangga lagi itu. Masak rendang sekilo bagi agak 4 potong, ya. Jadi dia menikmati juga masakan kita tadi. Apalagi bulan Ramadan ini kalau kita masak takjil, bagilah tangga kita. Jangan pelit, jangan bakhil, jangan berhitungan. Nanti kurang Ustaz, tidak cukup, anakmu banyak 10, ya kan? Cukup, Bu. Kadang nafsu kita yang besar kadang. Ya, rasa pengen dihantam semua makanan tadi. Pastika buka puasa, dah minum banyak, kenyang. Tinggallah bakwan sampai sahur, besok pagi ada lagi no. Dan melemparnya bakwan bukan? Maka berbagilah kita. Ya, sedekah kita kepada tetangga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis riwayat Muslim, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Ini hadis ini menyampaikan sahih, ya. Abu Dzar diperintahkan ketika dia memasak, lebihkan airnya atau makanan tadi untuk saling berbagi. Yang ketiga adalah memberikan pinjaman uang. Ini paling berat kali ini, ya Bu, ya kan? Ado piti ini, piti itu ado nih, tapi banyak kerbaninya, ya kan? Ado alasan tuh pada tetangga kita ini membutuhkan. Tapi kalau kita rezeki kita berlebih, Bu, Pak, ya Pak, bagus kita sedekahkan kepada saudara kita yang membutuhkan. Bukan sedekah cip, Pak, ya, bukan sedekah cip, tapi sedekah membantu. Cip beda lagi, ya kan? Kadang bapak-bapaknya ada sedekah, adakah sedekah gitu kan? Ini kacau nih. Ini dosa maksiat yang luar biasa. Ya, sedekahlah kepada saudara kita, tetangga kita, terutama adalah saudara kandung kita. Ya,
Janganlah pelit kita. Kalau ada rezeki kita berlebih, uang kita berlebih, pinjamkanlah. Anggap itu sedekah. Ya. Tapi kadang kita minjam, kadang tetangga kita ini kan 100.000 dia pinjam, lama ceramah itu. Ya gitu dong. Lama cerita kan, berapa pinjam 100.000. Nanti lama lagi ngasih, ya kan? Maka kalau ada uang lebih kasih aja lah. Tak usah kita perhitungan. Mana tahu dia butuh untuk anak sekolah, untuk dia belanja ke pasar. Mana tahu suaminya belum gajian, tak pinjamkan. Ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan ganti. Jangan takut kita. Kadang kita takut, kadang uang kita berkurang. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Ini masjid kita tadi pengurus menyampaikan AC. AC udah banyak, jemaah dah ada deh. Ya kan? Kurang jemaah. Begitu semangatnya pengurus untuk mencari donatur, ya, pembangunan masjid ini biar jemaah itu nyaman dia sholat. Betul, ya AC dah dingin dah. Tahun lalu tak begini AC dingin loh Pak, ya kan? Sekarang dah dingin, dah menggigil pula saya tadi, sampai menggeretek pula tulang kan? Iya serius. Ya, tapi lah jemaah kita dulu lah kadang di dalam malam ke-13 kan, udah mulai ada kemajuan sapnya kan. Jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan luar Ramadan ini. Ambil kesempatan kita untuk berbuat amalan soleh. Ini penentuan kita di alam barzah Pak, penentuan kita di akhirat nanti. Kalau kita masih lalai, masih terlena dengan dunia yang fana ini, ya, tidak fokus ibadah di bulan suci Ramadan, ya, sia-sia kita jadinya. Jangan sampai kita lupa, lalai. Ramadan akan datang terus berlalu setiap tahun. Kita belum tentu akan berjumpa Ramadan yang akan datang. Mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Maka perbanyaklah amalan. Maka kita mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, Bapak Ibu dalam hati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah bila sakit kita menjenguknya. Ya. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita yang sakit, jenguklah. Ya, beri perhatian, beri semangat dan motivasi, dan berikan doa terbaik untuknya. Ya. Karena kita tidak bisa Pak, kalau kita hidup bertetangga itu, tak bisa kita diam, tak bisa kita cuek. Ya, kenapa? Kita mesti butuh. Pasti suatu saat kita butuh sesama tangga kita. Tak bisa kita hidup sendirian. Karena kita ini hidup bersosial. Ada orang yang tak suka bersosial, tak mau bergaul, tak mau bertetangga. Ketika dia dapat ketiba musibah, sama siapa dia tak tolong? Keluarga jauh-jauh. Apa kayak ketika kemalangan, tak ada yang melayat, tak ada yang takziah. Kan kasihan kan? Tidak ada yang bantu untuk carikan memandikan jenazah, tidak ada yang bantukan cari untuk mengapani. Kasihan jadinya. Ada seperti itu. Dia tak suka keributan. Ya kalau nak suka keributan tinggal di hutan. Ya kan? Tenang lagi. Dengar suara-suara burung-burung tiap hari. Suara binatang. Ribut juga kan? Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus merasa ikut bahagia kita sama tetangga kita. Senang, saling menjalin silaturahmi, saling keakraban, jangan saling singgung menyinggung, jangan saling hina menghina, mencaci maki. Ya, kita rukun-rukun aja lah Pak. Rukun-rukun aja lah Bu hidup kita bertangga nih. Tak usah saling ribut. Masalah anak kita mungkin anak tetangga anak kita ribut, saling serang menyerang. Kan ada seperti itu kan? Tak terima anak dijewer sama bapak si Fulan, ngadu, ya, datang ke rumah sering menyerang gitu. Ya, begitu juga kalau kita hidup rukun bertetangga itu, jaga kenyamanan. Kalau kita menghidupkan speaker di rumah kita, jangan keras-keras. Ya, kadang tetangga kita mungkin lagi istirahat, lagi rehat dia mungkin, tiba-tiba kita karaoke lah besar-besar lagu dangdut. Allah sudah lah kan.
terganggu tetangga kita jadinya. Maka kalau bisa, kalau kita hidup karaokean atau segala macam, kecilkan volumenya. Ya, nyanyi dalam hati aja bu, ya, nyanyi dalam hati, nggak usah besar suara, nyanyi dalam hati, sambil menghayati aja, ya. Bagi jangan sampai kita besar super volumenya, sedengar sekampung se RW, siapa pesta lu, kan? Sebelah tetangga sakit gigi, adalah diambil parang kan, kejar siapa untuk speaker besar-besar tadi, ya. Maka jaga kedamaian kita dalam rukun tetangga tadi, saling menyayangi dengan tetangga kita, saling menghormati, ya, walaupun dia non muslim, kafir, dia tetap kita menghargai selagi dia tidak mengusik kita. Jangan dia kafir kita asingkan, kita caci, kita maki, ya kan, kita hina, tak boleh. Rasulullah tak pernah mengajarkan. Rasulullah itu lemah lembut dengan siapapun, bahkan dengan pendeta Yahudi saja lemah lembut Rasulullah itu, tak pernah kasar, tak pernah marah, ya. Maka kita harus saling menjaga kerukunan dalam bertetangga, ya. Begitu juga kadang kalau kita punya ternak ayam, tolong lihat ayam tuh pak, jangan sampai nanti buang kotoran di teras tetangga, ya kan. Nanti berserak tetangga di depan tetangga, ngamuk tetangganya, pas buat lagi emosi kan, diambil pisau dipotong ayam tuh, gulai, dah hilanglah ayam kita nih, ya. Nah, maka kalau apa, minta maaf ya bang, tadi ayam tadi buang sini, ya bersihkan. Kadang enggak ada ayam tuh, kadang udah lepaskan semua hajatnya. Kita yang punya ayam enggak mau bersihkan kan. Yang tetangga sebelah udah ngumpet-ngumpet aja nih kan, cilaku lah, ya kan, setan lah, ya. Jadi perbanyaklah kita saling menghargai, ya, sama bertetangga tadi, saling menyayangi. Apalagi di bulan suci Ramadan, saling maaf memaafkan. Nih hati ini harus dibersihkan nih pak, ya. Kalau hari ini Ramadan yang ke-13, kalau hari ini kita belum bertegur sapa dengan tetangga, belum saling maaf memaafkan, maka hari ini introspeksi dirilah, muhasabah dirilah. Kita berpuasa, ya kan, capek-capek kita puasa, harus lapar, tak dapat pahala, tapi kita masih dongkol, masih dengki, masih marah sama tetangga kita gara-gara ayam tadi membuang kotoran di depan teras kita. Saling maafkan, ya. Mungkin kita punya salah ucap kata tadi, salah-salah kata dalam bergaul, saling mungkin bergurau salah, ya kan. Apalagi ibu-ibu komplek, ya kan, sore-sore hari ngumpul depan rumah kan, sambil diskusi kan bu. Cobalah saling maaf memaafkan tadi. Jangan saling menyinggung lagi, jangan si anu lagi, ya. Saling maafkan. Coba bapak juga gitu, kalau di kedai kopi, ya kan, kalau ada salah kata mungkin dalam ucap, saling maafkanlah. Ya, ini Ramadan nih saatnya kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Jadi kan Ramadan ini bulan tazkiyatun nafs, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Maka orang yang menyucikan jiwa itu bagaimana? Dia bersihkan hatinya, dia jauhkan sifat hasad, dengki, iri, ya. Dia jauhkan sifat tadi itu, angkuh tadi, sombong tadi, ya. Karena kita hidup bersosial ini tidak bisa hidup sesendiri-sendirian, tetap kita berukun tetangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah ceramah singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dalam bertetangga saling menghargai, saling tolong menolong, saling bantu membantu, susah sama susah, senang sama senang. Mudah-mudahan kita nanti berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan rahmat dan hidayahnya
terus istiqomah menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai di ujung Ramadan nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.